Hai teman-teman pajak, berjumpa lagi di podcast Kecak, keseruan cerita pajak dari channel YouTube Kanwil DJP Bali bersama saya, Bayu Suteja. Apa kabar nih teman-teman pajak? Sehat kan? Ayo tetap penuhi dan patuhi protokol kesehatan 5M, serta bagi yang belum vaksin, ayo segera vaksin, gratis kan? Nah, di episode kali ini, saya tidak sendirian nih, ada tamu yang berkunjung nih ke studio podcast Kanwil DJP Bali. Beliau adalah fungsional asisten penyuluh pajak di kantor pelayanan pajak Pratama, Badung Utara. Siapakah dia? Mari kita sambut bersama. Om Swastiastu, halo Semeton Pajak, salam sehat ya untuk kita semua. Senang sekali Bli Bayu dan Semeton Pajak, hari ini saya bisa bergabung nih di acara podcast Keca ini. Perkenalkan, saya Niputu Dian Antalina, supaya lebih akrab bisa dipanggil Dian. Ya, Mbok Dian ya berarti ya? Iya, boleh. Oke, terima kasih banyak nih Mbok Dian sudah hadir di acara kami. Terutama kan saya tahu sendiri katanya kesibukan sebagai fungsional asisten penyuluh pajak itu luar biasa ya, menyempatkan waktu ke sini. Iya, tentu saja Bli Bayu. Jadi saya sangat bersemangat nih untuk hadir di acara podcast Keca ini. Karena apalagi nanti acara podcast ini akan ditayangkan di channel YouTube. Iya, seperti itu ya Bli Bayu. Iya. Jadi di mana anak-anak muda zaman sekarang seperti kita ini lebih senang nonton YouTube daripada nonton TV. Bahkan kadang di kosan teman-teman Semeton Pajak yang kos mungkin tidak punya TV, lebih sering mantengin YouTube gitu. Jadi senang sih bisa hadir di acara podcast ini. Iya, ayo Semeton Pajak yang masih ada TV di rumahnya komen ya siapa yang masih ada TV-nya. Kalau Mbok Dian kan katanya udah nggak nonton TV lagi nih. Nah, jadi semua sekarang beralih ke YouTube ya Mbok Dian ya. Berarti orang-orang yang terlibat di YouTube penghasilannya besar ya nantinya ya. Iya Bli Bayu. Jadi kita tahu nih di Indonesia itu banyak youtuber yang penghasilannya tinggi seperti itu. Iya, jadi bahkan karena itu ya bisa beli rumah mewah, mobil mewah ya. Iya, jadi karena peminat YouTube yang banyak tadi itu, jadi penghasilan YouTuber sekarang juga kita dengar sendiri kalau bisa bermiliar-miliar setiap bulan seperti itu. Bahkan di Indonesia juga ada YouTuber dengan penghasilan atau subscriber tertinggi se-Asia seperti itu. Ada lah ya prestasi kita ya di bidang YouTube, prestasi kita internasionalnya ya. Oh, berarti kalau YouTuber tadi yang miliar-miliar ini, dia bayar pajak penghasilan nggak sih Mbok Dian? Iya, tentu saja Bli Bayu. Jadi setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan itu diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Tapi yang penghasilannya sudah di atas PTKP yang wajib. Nah, untuk untuk mengimbangi ini, jadi ini ada undang-undang baru di Bli Bayu. Oh, ada yang baru ya? Iya, ada yang baru nih, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di mana ada yang baru juga yang diatur mengenai penghasilan masyarakat yang dikenakan pajak seperti itu, agar bisa mengimbangi penghasilan dari youtuber yang penghasilannya tinggi-tinggi ini. Oh, jadi untuk mengimbangi ada aturan baru yang diterbitkan. Iya, seperti apa sih itu Mbok? Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya? Iya, jadi sebelumnya di Bli Bayu, Undang-Undang Pajak Penghasilan kita ya, Semeton Pajak ya, itu sudah sangat lama. Jadi yang terakhir itu tahun 2008. Udah 13 tahun lalu iya, ya? Sudah 13 tahun yang lalu. Jadi banyak ketentuan-ketentuan yang tentunya tidak cocok atau menjadi sedikit ketinggalan zaman dengan perkembangan zaman yang sudah berkembang. Kudet ya? Iya, agak sedikit kudet gitu karena sudah tahun 2008. Di Bayu 2008 kelas berapa? Udah kerja ya? Oh, sudah kerja ternyata 2008. Baik, Semeton Pajak. Nah, kemudian undang-undang ini, undang-undang mulai pajak juga kemarin sudah sempat diatur di Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker. Tapi kita tahu sendiri Undang-Undang Ciptaker itu sangat banyak gitu ya Bli Bayu. Seperti bus ya, isinya banyak. Iya, banyak sekali yang diatur. Iya, banyak sekali. Nah, karena itu diatur lagi peraturan perpajakan terbaru yang disahkan diterbitkan tanggal 29 Oktober 2021 kemarin, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau kita sering bilangnya Undang-Undang HPP seperti itu. Berarti di 2 tahun terakhir ini Undang-Undang Pajak Penghasilan ya sudah mengalami 2 perubahan ya di undang-undangnya.
Iya Bli Bayu. Jadi perubahan undang-undang ini tentunya dengan tetap memperhatikan aspek seperti aspek keadilan, efisiensi dan juga kesederhanaan. Di mana tujuannya tentu saja tetap untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tapi dengan sistem perpajakan yang berkeadilan dan juga yang berkepastian hukum, seperti itu Bli Bayu. Nah ini biasanya netizen dan teman-teman pajak ini senang nih dengan kata-kata berkeadilan. Seperti apa itu Mbak prinsip berkeadilan di undang-undang yang baru ini? Iya, jadi prinsip berkeadilan itu misalkan contohnya saja YouTuber yang kita bahas tadi Bli Bayu, yang penghasilannya bisa bermiliar-miliar. Nah, yang penghasilannya jauh lebih besar dari rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia pada umumnya, itu di undang-undang ini diatur mengenai lapisan baru bagi masyarakat super kaya ini. Jadi ada tarif yang lebih tinggi yang berlaku bagi masyarakat super kaya yang memiliki penghasilan di atas rata-rata yang diatur di undang-undang HPP ini, Bli Bayu. Jadi ada ketentuan mengenai tarif baru ya? Iya benar. Seperti apa itu, Mbak Dian? Wah ini seru nih, nanti saya antusias nih. Jadi di undang-undang yang lama, itu tarif pertama itu adalah penghasilan sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, mulai 1 Januari 2022 nanti itu lapisan pertama itu adalah tarif pertama itu 5% itu dikenakan sampai dengan penghasilan 60 juta. 60 juta berarti misalkan nih teman saya kan ada YouTuber Mbak Dian tapi subscribernya baru 20.000 lah. Mungkin dia setahun dapat lah dia 60 juta. Itu dikenakan 5% yang tadi? Iya benar. Kalau dulu 60 juta itu 50 jutanya dikenakan 5%, 10 jutanya dikenakan 15% atau lapisan kedua. Kalau di undang-undang yang baru ini langsung bablas 60 juta langsung dikenakan 5%. Jadi nah itu penghasilannya. Jadi harus dikurangi PTKP terlebih dahulu. PTKP. Iya, penghasilan tidak kena pajak di mana besarnya adalah 54 juta per tahun bagi orang pribadi yang tidak kawin atau belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Jadi dikurangi dulu PTKP-nya. Nah, sisanya penghasilannya itu penghasilan kena pajak. Iya, disebut penghasilan kena pajak. Iya, di mana yang dulu sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. Kalau sekarang diperluas lagi, diperlebar lagi menjadi 60 juta seperti itu. Gitu. Berarti karena ada PTKP ini mereka-mereka yang penghasilan pajak yang penghasilannya UMR tidak kena pajak penghasilan dong. Kalau cuma UMR kan nggak sampai lewat 5 juta nih. Iya benar. Jadi kalau penghasilannya di bawah PTKP misalkan PTKP-nya 54 juta jadi tidak dikenakan pajak penghasilan. Gitu. Contohnya seperti apa nih buat Dian? Prakteknya hitung-hitungannya seperti apa sih yang lapisan tarif tadi itu? Iya, jadi kalau misalkan dulu ada masyarakat yang penghasilan kena pajaknya setelah PTKP-nya 56 juta. Iya. Jadi 56 juta ini 50 jutanya kena tarif 5%, kemudian 6 juta sisanya itu kena lapisan kedua 15%. Oh, jadi dua lapisan hitungnya ya? Iya, jadi total pajak 1 tahunnya itu 3,4 juta. Nah, dengan undang-undang yang baru ini, undang-undang HPP ini, maka 56 jutanya langsung kena 5% saja. Jadi pajak dalam 1 tahunnya 2,8 juta. Jadi pajaknya menjadi lebih kecil. Cepat sekali ya Mbak Dian ngitungnya ya. Saya masih ngitung udah 2,8 juta aja keluar nih. Iya, seperti itu. Oh, berarti loh kok malah bertentangan nih, tadi kan katanya undang-undang ini untuk optimalisasi penerimaan perpajakan. Nah, tapi tadi kan malah turun tuh pajak penghasilannya Mbak Dian. Iya, jadi kembali lagi ke aspek keadilan tadi Bli Bayu. Jadi memang pemerintah menganggap bahwa perlu diperluas lapisan pertama di mana tarif terendah ini lapisan penghasilannya perlu diperluas sehingga pajaknya mengecil seiring dengan tuntutan ekonomi yang meningkat juga. Jadi disitulah juga aspek keadilan tadi. Berarti tadi kan sudah diceritakan ada 2 lapisan. Hanya ada 2 lapisan tarif berarti? Ada lagi. Oh, ada lagi ya? Iya benar. Jadi di undang-undang yang lama itu di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%.
Kalau di undang-undang yang baru, karena tadi lapisan pertamanya diperluas menjadi 60 juta, Berarti lapisan berarti 2 ikut geser gitu ya? ikut geser di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Itu dikenakan 15%. Nah, kemudian kalau di undang-undang yang lama di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta seterusnya itu tarifnya 30%. Sedangkan di undang-undang yang baru ini 250 juta sampai dengan 500 juta itu tarifnya 25%, kemudian di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%. Nah, di atas 5 miliar ini bagi masyarakat atau orang pribadi yang punya penghasilan lebih dari 5 miliar itu tarifnya dinaikkan menjadi 35%. Jadi berarti ada lapisan tarif baru ya yang di atas 5 miliar ini ya, 35%. Tinggi juga ya kemudian ya. Iya, benar sekali Bli Bayu. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini, banyak individu atau orang pribadi yang memiliki penghasilan luar biasa besar seperti itu Bli Bayu ya, seperti YouTuber, selebgram, itu yang penghasilannya bisa bermiliar-miliar. Jadi kalau berpenghasilan di atas 5 miliar, ya kita anggap sudah mampu lah ya Bli Bayu untuk membayar pajak yang lebih tinggi daripada masyarakat lain ya. Jadi itu semeton pajak, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya yang penghasilan lapisan-lapisan bawah malah diperluas untuk tarif yang lebih kecil kemudian ya, sementara yang jauh kaya, super kaya dikenakan tarif lebih tinggi. Iya, benar. Jadi ini yang disebut dengan prinsip berkeadilan itu ya. Benar sekali Bli Bayu, iya. Oke. Tapi memang kita senang juga ya kalau selebgram dan YouTuber dan ya pengusaha apapun itu yang penghasilan super kaya ikut bantu negara ya dengan bayar pajak lebih besar, karena semua ini kan pembangunan ini kan dari pajak juga kemudian ya. Seperti sekarang ini kan beritanya lagi ramai tentang peresmian sirkuit tuh MotoGP di Lombok. Benar, itu dari dana pajak juga kan itu pembangunannya? Iya, benar. Jadi pajak adalah sumber pendapatan negara tertinggi seperti itu Bli Bayu ya, pendapatan negara iya. Jadi pembangunan itu banyak yang dibiayai melalui pajak. Salah satunya sirkuit Mandalika tadi. Nah, dengan adanya pembangunan kawasan wisata strategis seperti tadi Bli Bayu, jadi akan banyak pembuka lowongan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Contohnya UMKM bisa bekerja atau membuat warung makan di sekitar lokasi wisata, atau bisa menjual cindramata, bisa menjadi pedagang. Jadi pembangunan itu sendiri akan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi dengan pajak yang meningkat, pembangunan ikut meningkat, UMKM-nya juga ikut bertumbuh ya Mbak Dian ya? Iya, benar sekali Bli Bayu. Nah, untuk UMKM ini di undang-undang yang baru ini, di undang HPP ini juga diatur mengenai pembayaran pajak yang baru Bli Bayu. Jadi kalau UMKM ada juga nih? Iya, ada juga nih khusus untuk UMKM nih, dan ini meringankan pajak yang UMKM nih. Dan ini meringankan UMKM juga. Malah meringankan ya? Iya, benar. Karena ini kalau dulu UMKM berapapun penghasilannya, berapapun bruto setiap bulannya itu kan dikenakan pajak 0,5% per bulan, seperti itu Bli Bayu ya. Diatur di PP 23 2018. Nah, di Undang-Undang HPP ini Bli Bayu, untuk UMKM yang memiliki penghasilan tidak sampai 500 juta itu tidak usah membayar pajak. Jadi nggak perlu ya, besar juga ya. Berarti kalau anggaplah ini dia jual cindramata, jual kaos Lombok nih di pinggir sirkuit, sehari dapat 1 juta, setahun kan 360 juta. Itu belum harus bayar pajak penghasilan 0,5% tadi? Iya, belum. Jadi yang harus membayar pajak penghasilan UMKM itu adalah yang memiliki penghasilan di atas 500 juta. Jadi nanti kalau penjualan kaosnya sudah di atas 500 juta, misalkan 500 juta Rp1, nah itu Rp1-nya sudah kena 0,5%, seperti itu Bli Bayu. Pasti bangga itu ya kalau bisa berjualan sampai 500 juta. Loh, bayangkan UMKM bisa berjualan di atas itu kan bangga banget ya Mbak Dian ya? Iya, tentu saja. Nah, kita juga ingin UMKM kita, UMKM Indonesia itu akan menjadi semakin besar ya, penghasilannya semakin besar, karena sudah banyak contoh-contoh perusahaan besar itu awalnya berasal dari UMKM juga, seperti itu. Jadi negara kita jadi
makin maju ya kalau makin banyak UMKM yang tumbuh jadi perusahaan-perusahaan besar, Mbak Dian. Iya, jadi suatu negara itu akan semakin maju, itu salah satu cirinya adalah penggunaan teknologi yang tinggi. Seperti salah satunya seperti menonton YouTube, Bli Bayu. Jadi banyak masyarakatnya menggunakan teknologi, yang menonton YouTube. Jadi bisa mendengar podcast kita ini, Bli Bayu. Iya, jadi informasi yang diperoleh, informasi tentang pajak itu bisa diperoleh kapan saja, dimanapun, selama ada gawai dan ada internet gitu, Bli Bayu. Itu tuh teman-teman pajak kan saat ini lagi nonton podcast kami kan, podcast Keca. Kalau memang suka dengan tayangan ini, di like dan dibagikan ya ke teman, ke keluarga, rekan kerja, bahkan ke pacarnya supaya tahu juga nih penjelasan dari Mbak Dian tadi tentang perubahan undang-undang pajak penghasilan. Begitu ya Mbak Dian? Iya. Kalau selain nonton YouTube ini, dari mana lagi sih informasi pajak itu bisa diperoleh Mbak Dian? Iya, jadi setiap kantor pajak itu punya akun Instagram, Bli Bayu. Oh, ada akun Instagramnya juga ya? Iya, punya akun Instagram. Suka selfie-selfie juga dong pegawai pajak. Ada banyak pegawai pajak yang cantik-cantik, yang ganteng dipajang di Instagram. Saya follow semua. Iya, bisa. Jadi nanti dicari di Instagram @pajak, kemudian nama kota dari kantor pajak. Misalkan Badung Utara, itu Instagramnya @pajak_badung_utara. Jadi nanti Semeton Pajak bisa follow Instagramnya, bisa melihat informasi-informasi terbaru mengenai perpajakan, dan juga kalau ada pertanyaan bisa langsung di DM di Instagram tersebut. Wah, gampang ya sekarang ya, di Instagram aja bisa nanya tentang pajak ya sekarang ya? Iya, bisa, tentu saja bisa. Oh, nggak hanya untuk kenal-kenalan sama orang ya, bisa nanya-nanya juga tentang pajak. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Dian kehadirannya dan pencerahannya nih. Ternyata sangat banyak hal baru nih yang muncul diatur di Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terutama perubahan di bidang Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Nah, itu semeton pajak yang berlakunya nanti 1 Januari tahun 2022. Kita tunggu bersama ya Mbak Dian ya. Oke, demikian keseruan cerita pajak kita untuk episode kali ini. Jangan lupa ya, semeton pajak, tuliskan komentar ya di kolom komentar kalau mau ada masukan atau ada kritik untuk acara podcast ini, atau mau tanya siapa narasumber kita, mau kenalan dengan narasumber kita, boleh komen aja. Saya Bayu Suteja dan saya Dian Antalina. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Keca, keseruan cerita pajak. Om Santi 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 Om.